Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita yang datang pagi hari ini kita punya kerinduan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita, amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Takkan habis
Sungguh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh luas kasih-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami Tuhan. Semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini, pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh, glory bagi Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Jemaat-Mu Oikos ini Tuhan, Geraha Oikos ini Tuhan. Boleh pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan padamu Tuhan. Sehingga pagi hari ini boleh menjadi satu kesatuan ibadah yang sejati yang Engkau inginkan Tuhan, yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan hatinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami Tuhan menyerahkan hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan daripadamu Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami semua Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Oikos, Geraha Oikos ini Tuhan. Sehingga terus Tuhan Kau obarkan semangat kami Tuhan, sukacita kami Tuhan. Tuhan, boleh kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian baik, yang akan membawakan firman Tuhan, Ibu Helena Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan, yang Kau urapi dia Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan boleh itu adalah dari isi hati-Mu saja Tuhan. Biarlah siapkan hati kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan dimanapun saja kami berada, boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat yang ambil bagian di dalam musik Tuhan, baik pemain musik, singer, WL, dan juga multimedia Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan, Kau pakai mereka Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini membawa dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sukacita-Mu Tuhan Kau limpahkan bagi kami semua. Biarlah kami lepas semua Tuhan, sukacita kami Tuhan, sehingga kami Tuhan pulang nanti bukan kami lagi yang berbeban berat, sedih, atau permasalahan kami Tuhan. Biarlah Kau lepas semua Tuhan, Kau tanggalkan kami Tuhan. Biarlah kami sambut sukacita ini Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini dengan sukacita dari surga. Haleluya, amin. Boleh keluar dari kursi, katakan 5 orang, Tuhan baik.
angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yang terima kemenangan dari Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Dia. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
kasih-Nya yang mengubah hidup. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya Nikmati kasih yang setianya. selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya, Ingat pilur-Nya yang sembuhkan Kau sembuhkan kami, lukaku. Tuhan. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib, maka kami ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan luka di dalam hati kami, yang memampukan kami hari ini berdiri di hadapan-Mu dan berkata, Tuhan Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kami boleh terima lewat karya salib-Mu, sehingga hari ini kami menjadi orang-orang tebusan Allah, orang yang dimerdekakan dari kuasa dosa dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan untuk menerima kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu semua yang ada yang kami boleh nikmati dalam hidup ini, semua hanya karena kasih Tuhan. Bahwa kami tuh terus mengingat akan kasih-Mu. Biar berita tentang salib Kristus selalu nyata di dalam kehidupan kami. Karya keselamatan dan penebusan-Mu itu boleh terus kami beritakan Tuhan. Terima kasih. Dan terima kasih kalau siang ini Engkau hadir bersama kami. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu. Terima kasih karena pengakuan akan kebaikan-Mu tidak pernah putus lewat lidah di bibir kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami naikkan menyukakan hati Tuhan. Dan terima kasih Kau berbicara kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Kau taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu. Kau yang melayakkan dan mengampuni hamba-Mu. Kau yang memakai hamba-Mu menjadi alat berkat-Mu. Berbicara kepada setiap kami umat-Mu yang hadir, supaya boleh pulang menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat tahun baru ya, udah setahun kita gak ketemu. Bersyukur kalau kita semua dalam keadaan luar biasa baik. Pujiannya luar biasa, amin. Ya, dan saya percaya Tuhan disukakan dengan setiap pujian kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita baru memasuki bulan pertama dari tahun 2024. Masih ada 11 bulan ke depan sana. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Yang kita tahu adalah sekarang kita sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan umum. Betul ya? Dan kita sedang memilih wakil-wakil yang kita berdoa supaya itu yang terbaik yang dari Allah. Tapi sejujurnya kita gak pernah tahu apa yang ada di depan. Karena itu kita mau belajar pada hari ini. Bagaimana kita harus hidup di dalam visinya Tuhan. Sebab hanya dengan visi Allah memampukan kita untuk tetap melangkah dengan penuh kepastian. Ada dua ayat yang ingin saya
minta saudara ingat sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kita. Ayat yang pertama terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yaitu rancangan damai sejahtera, untuk bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Dan ayat yang kedua yang saya rindu saudara ingat adalah Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan yang berkata, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, kenapa dua ayat ini yang harus kita ingat? Karena sering kali dalam hidup kita hanya terbatas melihat apa yang ada di depan. Dan banyak kali dengan apa yang ada di depan kita sudah mulai memutuskan hidup kita ini untung apa buntung, betul apa enggak? Ya, seorang pengusaha dia mengejar pesawat pagi itu, dia kesiangan bangun, dia kejar pesawat pagi itu karena dia mau tanda tangan kontrak yang nilainya MM-an. Jadi dia tahu dia nggak boleh terlambat, cuman paginya kesiangan bangun. Jadi dia pikir, aduh kalau cepat-cepat berangkat ini setidaknya sebelum boarding terakhir tuh dia udah bisa nyampe. Ternyata tol macet total saudaraku. Wah, hatinya tuh penuh dengan segala macam. Aduh, rasa kesel, rasa segala macam saudara ya. Tapi tuh nggak bisa diubah. Tetap datang terlambat sampai bandara. Dia lari sampai bandara, dia tahu gate pasti udah ditutup. Dia ngerti tapi dia berusaha coba, siapa tahu. Ya, siapa tahu dia masih bisa mengejar pesawat ini. Tapi begitu sampai di counternya bilang, "Pak, tenang Pak, pesawatnya delay 3 jam." Rasanya lega. Dia bilang apa? Aduh, untung, betul apa enggak? Dia duduk, nunggu pesawat, liatin handphone, ya. Terus sebelahnya dia, rupanya bisnismen juga, lagi marah-marah. Bolak-balik ke counter, nanyain, "Ini kapan berangkatnya? Dia bagaimana caranya?" Rupanya bisnismen yang di sebelah itu juga lagi mau ngejar kontrak. Cuman bedanya dia ngejar kontraknya siang, yang ini ngejar kontraknya pagi. Yang ngejar kontraknya pagi ini, dia bilang gini, aduh gimana nih? Saya bisa rugi nih, karena ini proyek besar. Tapi apa boleh buat, delay. Dan dia bilang, bener, buntung gua hari ini. Nah saudaraku, akhirnya pesawat berangkat, sampai di Jakarta, betul ya, dia kehilangan kontrak. Dan dia bilang, udahlah, apes dah pokoknya dah. Ya, gara-gara pesawat itu dia maki-maki. Tapi setelah berjalan berapa bulan, saingannya yang dapat kontrak itu tiba-tiba ribut. Karena rupanya kontrak itu pemborongnya kabur saudaraku. Lari ke luar negeri ya, itu habis semua dan dia rugi MM-an. Dan dia bilang gini, kalau dipikir-pikir untung juga gue ketinggalan pesawat. Kalau gue gak ketinggalan pesawat, gue yang rugi sekarang. Nah, pagi ini kita belajar begini. Kita seringkali menilai sesuatu dengan apa yang ada di depan. Sehingga seringkali kita ngejudge Tuhan dengan apa yang gak nyaman yang sedang kita alami. Padahal sesungguhnya Allah sedang merancangkan sesuatu yang indah yang kita gak pernah tahu yang ada di luar sana, di depan sana. Karena itu pada pagi ini penting sekali bagi kita setiap hari hidup dengan ayat firman ini. Bahwa Allah kita menyediakan masa depan yang terbaik. Bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita bisa berespon benar pada waktu masalah dan persoalan hidup kita. Penting banget untuk memiliki respon yang benar. Saudaraku, karena kalau bukan respon kita nggak benar, maka ada banyak hal yang bisa merugikan kita. Beberapa waktu yang lalu saya ajak mbak saya tuh senang jalan-jalan. Jadi satu hari saya ajak dia tuh pergi ke Bandung ya, ke daerah Lembang. Kita pergi untuk biasalah healing kata orang saudara ya kan ya. Nah ke sana ya, kemudian kita mesti lewatin jembatan tuh, dari sini ke sini tuh jembatan gantung saudara ya, karena kita kan mau ke tempat itu. Nah lewatin jembatan gantung, badannya gede saudara.
Badannya gede gemuk tapi hatinya Hello Kitty, saudaraku ya. Jadi waktu lihat jembatan gantung, saya pikir gini, saya bawa cici sepupu saya, udah agak tua. Jadi saya pikir pegangin dia ya, kayak jalan udah agak susah. Saya bilang, no pegangin ya, dia borok megangin saudaraku. Begitu ngeliat jembatan, goyang dikit, dia lari paling kencang ke ujung saudara ya. Karena kan udah gak bisa balik kan, lari paling kencang ke ujung. Habis gitu dia tungguin kita foto-foto ya, kita gaya-gayaan di jembatan. Pulangnya baru dia bilang gini, nyesel ya tadi lari padahal kagak kenapa-napa tuh ya, bisa foto sebetulnya ya. Nah, Bapak Ibu seringkali kita beresponnya itu tuh salah dalam persoalan hidup kita. Karena kita mau belajar pada hari ini, bagaimana caranya kita bisa punya respon yang benar. Firman Tuhan katakan begini, Daud adalah seorang yang masih muda, nggak punya pengalaman apa-apa. Satu hari Daud disuruh pergi sama papahnya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang. Dan pada waktu Daud ada di sana, Daud baru melihat yang namanya peperangan yang sesungguhnya. Tetapi yang Daud lihat adalah sesuatu yang berbeda. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan waktu Daud datang ke sana, Alkitab bilang orang-orang yang ada di sana tuh bukan lagi dalam keadaan perang. Mereka lagi nunggu antara dua kubu, orang Filistin dengan orang Israel. Dan sementara Daud lagi ngobrol, ayat 23 berkata, sedang ia berbicara kepada mereka, tampillah seorang pendekar namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dan dia mengucapkan kata-kata yang itu juga. Kata-kata apa? Kata-kata yang berkata begini, woi orang Israel, ayo kita perang. Gak usah jauh-jauh, gak usah repot-repot, gak usah keroyokan satu lawan satu aja biar gampang. Saya makili bangsa Filistin, ayo munculin jagoan kamu. Kita lomba, kita tanding, siapa yang kalah maka bangsa itu akan tunduk. Dan kita katakan waktu Goliat datang, firman Tuhan bilang apa? Semua orang Israel lari ketakutan. Tapi Daud, dia bilang begini, siapa sih itu? Kenapa dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Kenapa Daud nggak takut? Karena Daud biasa memiliki respon yang baik dalam kehidupannya. Dia mengembalakan kambing domba kerjaannya. Daud tahu dia nggak bisa mengandalkan siapa-siapa, dia nggak bisa minta tolong kemana-mana. Sebab saudara tahu di Israel kalau kita mengembalakan kambing domba itu jalannya jauh. Karena padang rumput itu jarang di Israel. Itu negara padang gurun, saudara ya. Jadi kalau mengembalakan kambing domba itu jauh. Dan bisa berminggu-minggu ada di situ nggak pulang. Dan waktu Daud ada di sana nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Singa datang, beruang datang, nggak bisa tolong sama siapa-siapa. Pilihan Daud adalah satu, lari dan membiarkan singa memakan semua kawanan, atau perang sama singa untuk melepaskan kawanannya daripada mulut singa. Dan itu yang dipilih oleh Daud. Makanya itu Daud bilang sama Saul, waktu ketemu dengan Raja Saul, Daud bilang ini, kenapa mesti takut? Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahmu, kata Daud. Dan kalau ada seekor singa atau beruang menyerang kawanan domba itu, maka aku akan menyerang dia, aku akan buka mulutnya, ambil hewan itu dari mulutnya dan aku bunuh dia. Kemudian dokter kata apa? Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini sama seperti singa dan beruang, aku juga akan mengalahkannya. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang besar. Dan pagi ini kita mau belajar sama-sama. Bukankah kita juga punya Tuhan yang besar? Bukankah kita juga tahu bahwa Dia adalah Allah yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa buat hidup kita? Tapi berapa seringnya pada waktu masalah datang, persoalan datang, kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita lupa karena yang kita lihat respon kita hanya masalah. Sehingga nggak usah heran. Waktu kita lihat pergumulan, waktu kita melihat masalah, bukan maju menyerang, tapi malah kita mundur dan kita bilang, Tuhan udah nggak kuat lagi. Puji Tuhan di sini enggak, amin. Karena itu pagi ini kita mesti belajar. Kenapa kita mesti pegang ayat ini? Karena kita tahu waktu firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Waktu kita berkata, Tuhan aku tahu, sekarang memang ada masalah nih Tuhan, bisnis kayak begini. Sekarang memang ada masalah Tuhan, masalah kesehatan. Sekarang memang lagi ada masalah Tuhan, masalah di dalam pekerjaan. Sekarang memang lagi ada masalah Tuhan, masalah di dalam rumah tangga. Tapi aku tahu, apa yang kita tahu? Allah sedang bekerja
untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya, apa yang kita percaya? Kita percaya bahwa tidak ada masalah yang melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan gak janji gak ada masalah. Kita sering kali menjadi kecewa. Satu hari saya ketemu dengan teman saya, jemaat yang ada di Sungai Yordan. Dia kena kanker usus dan dia bilang begini. Saya ketemu dengan teman-teman saya, mereka pelayanan, mereka aktif di gereja. Tetapi ada satu yang kena kanker usus sama seperti saya. Dan sampai hari ini dia gak mau ke gereja lagi. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir saya udah ke gereja, saya udah kebaktian, tapi kenapa saya kena kanker usus? Terus saya bilang sama dia gini, Opa kasih tahu sama dia, Tuhan gak pernah janji gak ada masalah. Tapi Tuhan janji, dia gak pernah tinggalin kita. Tuhan gak pernah janji gak ada penyakit, tapi dia berjanji bahwa gak pernah masalah melampaui kekuatan kita. Saudaraku, hari ini kita mau lihat dalam hidup kita. Apa yang kita alami dalam diri kita, Tuhan rancangkan sempurna. Jadi Bapak Ibu ingat, apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kita tahu kok bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Amin. Sehingga waktu kita hidup, saya mau tanya, Bapak Ibu menikah punya masalah gak? Belum menikah punya masalah gak? Banyak, betul ya Pak ya. Kadang-kadang orang bilang gini, ya mendingan gua kawin aja dah ya. Padahal sebetulnya menikah dengan sebelum menikah lebih banyak mana masalahnya? Udah menikah, betul apa kagak ya? Karena kalau udah menikah itu dua kepala jadi satu, betul ya? Dua pikiran jadi satu, betul apa enggak? Nah sekarang kalau kita udah menikah ada masalah, saudaraku mau nyalain Tuhan. Terus bilang begini, kok Tuhan begini amat sih? Kenapa sih rumah tangga saya kayak begini? Saudara ingat, yang milih kita, betul apa kagak? Keputusan kita, betul apa kagak? Yang jalanin kita, betul ya? Jadi waktu ada masalah, harusnya kita bilang apa Tuhan, aku tahu sekarang. Oh Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi suami bersyukur punya istri modal begini, amin. Istri bersyukur punya suami modal begini ya. Amin ya. Jangan bilang begini, duh gua ya kalau tahu dia kayak begini sekarang, mendingan dulu gua pergi masang mantan, betul gak? Makanya hati-hati kalau yang namanya reunian, amin Bapak Ibu. Bukannya kagak boleh, boleh. Tapi sering kali reunian bisa bikin korslet, betul apa kagak? Iya kan ya. Nah tuh hati-hatinya di situ. Teman saya bilang begini sama saya, wah Ci reunian Ci, anak-anak teman-teman dari SMP. Reunian, saudaraku ternyata reunian malah kagak bener. Karena tuh teman-teman nggak bilang begini, tahu gak? Gua sekarang lagi jalan mau om-om. Enak tahu, ya bisa beli handphone, bisa ganti-ganti, bisa beli jajan ini jajan itu. Mau nggak? Masih ada stok nih. Saudara hari ini kita mau belajar begini. Suami yang begini ya itu yang kita udah pilih dari dulu, betul ya. Dari dulu kan kita bilang I love you, betul apa kagak ya kan ya. Nah kita udah pilih, jadi berjalan bertahun-tahun terima dia. Nggak sempurna, karena kita pun nggak sempurna. Nah dengar orang tua, kita melahirkan anak. Kita bisa milih nggak anak laki apa perempuan? Ya bisa. Kita belum bisa besarin anak. Waktu anak besar, menikah, kita bisa milih nggak? Kita bisa milih nggak mantu kita? Bersyukur kalau kita dapat mantu kayak Ruth, betul apa enggak ya? Duh baik banget ya, Ruth mah pengertian bener sama kita ya. Sama Naomi tuh Ruth baik banget, pergi ke ladang ya, dia kerja, dia makan, ingat mertua. Dia sisihin buat mertua, dia bawa, aduh gua makan enak di sini mertua, gua tahu dia udah makan apa belum. Dia sisihin buat mertua, pulang dia bilang, "Ma, nih ada makanan, tadi saya makan nih, saya bagi buat mama, saya tinggalin lu kita bahagia." Saudara begini bilang gini, "Ih tapi mantu gua pergi ya jalan, pulang ke rumah bawa bungkusan, ngumpet-ngumpet naik ke loteng." Betul apa kagak? Iya kan ya. Gua kagak dibagi ya. Dia diam-diam aja. Dia tahu maknya dibawa. Dia tahu mertuanya dibawa. Kagak nawarin. Udah pas selesainya, besok paginya emang gue lihat bangkainya ada di bawah. Betul apa kagak ya? Ada bungkus martabak di bawah, gue tahu. Terus kita bilang apa? Emang nasib gue nih kayak begini. Jemaat ingat, kalau kita tahu Tuhan punya rencana buat hidup kita,
maka kita akan bersyukur untuk model menantu model begini. Karena kita tahu bahwa semua mendatangkan kebaikan. Amin. Saya kagum dengan satu ibu loh saudaraku. Suaminya tuh selingkuh. Dia tinggal di kota kecil. Dia seorang hamba Tuhan. Bisa bayangin ya, seorang hamba Tuhan, lakinya selingkuh. Saudaraku itu jadi omongan orang, betul apa kagak? Ya. Dan suaminya selingkuh itu dari sembunyi-sembunyi jadi terang-terangan. Kenapa? Karena istrinya tuh nggak berespon negatif. Istrinya tuh ya udah, laki pergi ya pulang dia tanya, udah mandi belum, tuh saya disiapin air panas tuh, mau mandi gak? Mau makan gak? Saya tadi udah panasin tapi udah dingin, mau dipanasin lagi gak? Itu si istri. Tapi si suami makin jadi-jadi sampai dia bawa selingkuhannya ke rumah, udah punya anak dari selingkuhan Bapak Ibu. Hidup seperti itu, ditinggalin dengan anak-anak, sementara laki sama kuntilanak, betul apa kagak? Ya kan, ya. Saudaraku 16 tahun seperti itu. Dia gak pernah berhenti berdoa buat suaminya. Satu hari, suaminya datang, dia bertobat, dia cium kaki istrinya. Dan dia bilang, saya minta maaf, saya salah. Soalnya udah punya anak, dia balik ke istri tua. Anak-anaknya gak mau terima. Anak-anaknya bilang begini, "Mah, itu usir tuh laki-laki, kita gak kenal dia." Anak-anaknya udah pada kerja, saudaraku, waktu suaminya balik. Berarti waktu suaminya tinggalin di mereka, anak-anaknya masih kecil. Anak-anaknya bilang gini, kita gak kenal dia. Suruh keluar ya, suruh pergi, gak usah ada di sini. Kita bisa gede sama sekarang, itu karena mama. Kita bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja sekarang, itu karena mama, bukan karena laki-laki ini. Suruh pergi dia. Saya kagum loh sama istri ini. Dia bilang begini, saya bilang sama anak-anak saya, kalau mami bisa terima dia, mami minta kamu terima dia. Sebab yang dia hianati cintanya mami, bukannya kamu. Yang dia hianati hubungan suami istri, bukan bapak dengan anak. Karena biar bagaimana seorang bapak gak mungkin ada bekas ayah atau bekas anak. Bekas suami atau bekas istri itu mungkin ada. Saudaraku, sekarang suaminya udah meninggal. Dan dia hidup rukun dengan istri mudanya. Dan dia bersaksi, dia bilang begini. Dan hari ini saya bilang, saya pernah ngomong katanya sama istri muda saya. Saya bersyukur. Tuhan izinkan semua. Karena lewat kamu, sekarang saya jadi pribadi seperti ini. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang wow, luar biasa. Dia ngerti artinya kasih. Dia ngerti artinya mengampuni. Dia ngerti artinya pilihan. Untuk hidup, menjalani hidup, putus asa, bunuh diri, atau terus berjalan sama Tuhan. Dan pagi ini hal yang sama, Tuhan mau ajak saudara dan saya. Kita gak pernah bisa memilih masalah datang dalam hidup kita. Kita juga gak pernah bisa memilih kapan dia datang dalam diri kita. Tapi persoalannya adalah, waktu kita pegang ayat ini, dan kita tahu bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan kita yakin dia punya rencana yang besar bagi hidup kita. Bahwa apa yang kita alami gak mungkin melampaui kekuatan kita. Dia adalah Allah yang setia. Maka waktu masalah datang, kita tetap bisa berespon dengan benar. Kita bisa tetap kebaktian, kita bisa tetap melayani. Kita gak peduli gunjingan orang, betul Bapak Ibu? Karena yang sering kali yang buat susah itu gunjingan orang. Tuduhan orang tuh lebih kejam daripada tuduhan dunia, betul apa enggak? Orang itu bicara tentang siapa? Saudara-saudara seiman. Kok dia udah begitu, kok masih pelayanan? Kan rumah tangganya berantakan, kok masih pelayanan? Saudaraku ingat, Allah sedang bekerja untuk mendapatkan kebaikan buat kita. Bagi kita adalah tetap melayani. Hari ini saudara ingat, apapun persoalan saudara, jangan menghentikan langkah saudara untuk melayani Tuhan. Beri respon yang benar, karena Tuhan yang baik, dia ada dalam hidup kita. Dia terima kita apa adanya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, kenapa kita harus hidup di dalam visinya Tuhan? Supaya kita bisa menghadapi masalah tanpa kehilangan sukacita Allah. Bukankah pada waktu masalah datang seringkali hati kita penuh dengan kegalauan dan kita susah untuk memuji Tuhan? Bukankah pada waktu masalah datang kita cenderung untuk menarik diri dan berkata, maaf ya saya gak mau pelayanan dulu, maaf ya saya gak kebaktian dulu. Kita bilang sama Bapak Gembala, sama Ibu Gembala, tolonglah ngertiin ya posisi saya lagi seperti ini. Jadi maaflah, saya rasanya pengen menenangkan hati dulu. Saudaraku, hari ini kita mau belajar. Kalau kita ngerti bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kalau kita mengerti bahwa dia adalah Tuhan yang sedang merancangkan sesuatu yang indah untuk masa depan kita, maka walaupun masalah datang, kita gak akan kehilangan sukacita Tuhan.
Saudaraku, kitab Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus menulis di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat, Paulus berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Dan jemaat Filipi yang mendengar perkataan ini, yang menerima surat ini, waktu Paulus berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bagi jemaat Filipi, perkataan ini benar-benar suatu hal yang sangat jelas. Kenapa? Sebab sebelum jemaat ini terbentuk, Paulus alami yang namanya penderitaan di sana. Bukan maksudnya Paulus mau ke Filipi. Paulus hanya mau menguatkan hati jemaat yang ada di Asia Kecil. Itu tujuan Paulus bersama-sama dengan Silas. Tetapi Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul pasal 16, saudara bisa baca, 2 kali Roh Kudus menghalangi Paulus untuk pergi ke Asia Kecil. Dan 1 kali Paulus dapat penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di hadapannya dan berkata, mari menyeberanglah kemari. Dan Paulus tahu ini sebabnya mengapa mereka dilarang untuk ke Asia Kecil. Paulus mencari kesempatan berangkat ke Makedonia. Dan kota pertama yang disinggahi adalah Filipi. Saudaraku, kota yang penuh dengan dewa-dewa. Tapi di Filipi itulah Paulus kenal dengan seorang perempuan yang namanya Lydia, penjual kain ungu, seorang yang kaya, dan perempuan inilah yang mensupport pelayanan Paulus. Lydia bertobat karena pelayanan Paulus, dan ada satu perempuan yang kerasukan yang disembuhkan oleh Paulus. Tetapi hal itu menimbulkan kegemparan sebab yang kerasukan ini punya master, saudaraku ya. Dia punya pawang. Dia nggak mau ini perempuan berhenti kerasukan, karena kalau dia berhenti kerasukan dia nggak dapat duit. Saudaraku, akhirnya Paulus dan Silas dimajukan ke sidang pengadilan, dipukulin, kemudian dipenjara. Dan kita tahu ceritanya di dalam Kisah 16. Sementara Paulus dan Silas dibelenggu, di penjara yang paling tengah, artinya penjara yang berbahaya. Sementara tangan kakinya dibelenggu, sementara di belakang habis dipukulin, luka-luka. Alkitab katakan apa? Tengah malam Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini menjadi kesaksian buat semua orang yang baru percaya di Filipi. Sehingga satu hari pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat yang di Filipi, dan Paulus berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Maka jemaat Filipi ngerti benar apa artinya bersukacita. Karena dia melihat teladan Paulus. Mereka melihat bagaimana walaupun dia dipukuli, walaupun dia masuk penjara, Paulus gak pernah kehilangan sukacita untuk memuji Allah. Dan ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Biar pujian kita kepada Tuhan bukan cuma di tempat ini aja. Jujur saudaraku, rasakan kan datang ke tempat ini diberkati kan dengan pujian hari ini, amin ya. Kita rasakan sekali sukacita yang luar biasa. Kita rasakan sekali hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi saudara tahu gak bahwa hadirat Tuhan bukan cuma ada di sini. Setiap hari di dalam hidup kita hadirat Tuhan itu ada. Karena itu buka hati kita, buka mata kita setiap pagi dengan pujian sama Tuhan. Biarlah setiap kita bangun tidur pagi-pagi, hati ini udah mulai nyanyi kepada Tuhan. Nggak peduli apa yang sedang kita lewati, nyanyi buat Tuhan. Kenapa? Karena kita ngerti bahwa Tuhan itu baik buat kita. Pujian tadi bilang begini, Tuhan itu terlalu baik buat kita. Saudara bisa bayangin nggak berapa harga yang dibayar oleh Yesus untuk kita? Saudara bisa bayangin nggak kenapa keselamatan itu tanda kutip gratis? Bukan murahan, tapi karena terlalu mahal dan kita nggak bisa untuk membelinya. Kita nggak mampu untuk membayarnya. Waktu kita bangun pagi, saudaraku, saudara pernah nggak sih bangun pagi dan bersyukur dan bilang Tuhan terima kasih untuk penebusanmu hari ini buat hidup saya. Tuhan Yesus terima kasih, saya tahu saya sudah diselamatkan oleh salib Kristus. Sehingga hari ini saya boleh hidup dengan satu keyakinan, saya pasti selamat, bukan mudah-mudahan selamat. Bukan ke orang yang hidup dalam kepastian, itu adalah orang yang berbahagia. Betul apa enggak? Saudara hidup nggak tahu mau kemana, saudara nggak akan bisa bahagia karena nggak ngerti. Betul? Makanya orang tiap hari penuh dengan kebingungan. Aduh ntar bagaimana. Tapi kalau kita tahu bahwa kita mati, kita diselamatkan, itu kita jalan dan hidup dengan kepastian. Kepastian apa? Kalau Tuhan bisa menolong kita, kalau Tuhan bisa menyelamatkan kita, gak mungkin Tuhan gak bisa menyertai hidup kita. Maka itulah pada hari ini ingat firman ini, Tuhan gak janji gak ada masalah. Tuhan gak janji gak ada pergumulan. Tuhan gak janji gak ada persoalan. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan tolong kita.
Nah, kemarin waktu ngobrol sama teman saya ini yang kena kanker usus. Sementara ngobrol-ngobrol saudaraku, saya sampai pada satu titik saya bilang begini sama dia, Opa, hati-hati jangan sampai jatuh dalam dosa yang namanya mengasihani diri sendiri. Kita merasa, aduh kayaknya berat amat ya, aduh saya kayaknya kena kanker nih, aduh kayaknya saya begini nih. Terus istrinya kan sampai istrinya bilang gitu, tuh kan saya ngomong apa. Dan si Opa ini yang saya panggil Opa, dia cerita. Dia bilang, aduh bener ya, bodoh ya saya. Malu saya sekarang, dia bilang begitu. Saya gak mikir, selama ini benar ya, saya gak bisa untuk bersuka cita. Saya suka bilang, saya suka cerita sakit saya. Dengan harapan apa? Orang belas kasihan. Orang bilang, aduh kasihan ya, begini-begini, aduh banyak sakit ya, begini-gini. Tapi kalau saya cerita, dia kalau cerita sama saya selalu bilang begini, semangat Opa. Dia bilang gitu, semangat Opa, pasti bisa jalanin sama Tuhan. Semangat Opa, ucap syukur Tuhan Yesus baik, itu yang selalu saya katakan. Terus dia bilang ini, iya, kadang dia bilang ini, tanda kutip mungkin agak kesal ya. Dia cerita sama saya, maksudnya mungkin saya, aduh kasihan ya, ini begini, yang saya lakukan tuh gak seperti itu. Malah saya bilang, ayo semangat, ayo ingat kasihnya Tuhan. Dan dia bilang, aduh saya bodoh sekali. Kenapa saya, benar dia bilang, itu saya mengasihani diri sendiri. Akibatnya saya tidak bisa menjalani hidup dengan sukacita. Kemudian istrinya cerita, istrinya bilang begini, lihat sebelum kena kanker, 1 bulan sebelum kena kanker, dia punya asuransi saudaraku. Itu asuransinya udah lama, jadi dia sendiri udah gak bayar, udah sedatanya udah habis tapi masih cover. Tiba-tiba petugas asuransi itu bisa telepon dia, terus bilang gini, Pak mau gak di top up asuransinya? Supaya pengobatannya tuh bisa lebih lagi. Dia gak mikir. Bahkan dia juga udah lupa, orang dia udah gak pernah bayar lagi, ya kan ya. Terus dia bilang, oh gitu ya, ya udah top up aja deh. Saudaraku, sebulan kemudian setelah di top up, dia kena kanker. Dan dia bilang, iya semua biaya operasi, semua tercover sama asuransi. Kalau gak di top up, saya gak bayangin kayak bagaimana. Terus istrinya bilang, terus lihat, kamu kena kanker, ketahuan kena kanker itu hari Selasa. Hari Rabu kamu langsung proses, Jumat langsung operasi. Tuhan siapin semua dokter-dokter yang terbaik buat kamu. Dan sekarang Tuhan nyatakan, udah dinyatakan sembuh. Semua udah ususnya udah dipotong, semua udah dinyatakan sembuh, udah dinyatakan bersih. Dan dia bilang gini, bodoh ya saya terlalu melihat kepada masalah. Sehingga saya mulai kehilangan sukacita Allah. Karena saya gak lihat bahwa selama ini Tuhan udah tolong saya luar biasa. Pagi ini tuh mau ajar kita jemaat. Yang kita mau lihat masalah atau kita mau lihat kebaikannya Allah. Kalau kita melihat masalah susah untuk bisa ngucap syukur. Kalau kita ngelihat masalah kita hanya bilang begini, enak aja lu nyanyi ya. Emang enak sih, lu kagak ngalamin sih, betul apa kagak? Ngomong gampang, bilang sabar juga doa, tenang aja, lu kagak ngalamin, coba ngalamin kayak gua nih, betul apa enggak saudaraku? Tapi pada waktu kita mulai fokus kepada Tuhan, kepada kasih-Nya, kepada kesetiaannya, itu yang memampukan kita untuk bisa mengatasi masalah dengan sukacita. Itu yang memampukan kita untuk berkata, Tuhan terima kasih, aku tahu kok masalah gak pernah melebihi kekuatanku. Saya kenal seorang ibu, dia kelompok sel saya. Saudaraku, masalah banyak, dari dia masih muda sampai sekarang. Sekarang suaminya sakit, suaminya dokter bilang agak demensia mungkin saudaraku ya. Itu kalau lagi gimana dia ngamuk ya, tiap hari maunya pergi. Nah sementara dia sendiri itu juga gak sehat, tanda kutip kurang sehat. Dia punya masalah dengan dengkul, udah dioperasi, sekarang sih udah baik. Tapi yang menjadi masalah adalah matanya. Sebab matanya itu dia udah transplantasi retina, tapi kayaknya kurang berhasil. Jadi dokter bilang tingkat penglihatannya itu presentasinya makin menurun. Jadi kalau kita komsel, kita kan bisa ketemu kadang-kadang pakai WA call ya. Jadi kalau dia kenapa misalnya dia salah pencet, dia udah nggak bisa ngelihat. Saya bilang, Bu ketuk layarnya, lihat nih ada gambar video pencet itunya. Dia nggak kelihatan. Tulisan di handphone itu udah yang paling besar. Itu pun ngelihatnya harus terang banget karena nggak kelihatan. Tapi saudara tahu nggak? Dia selalu bilang apa? Saya enjoy aja, jalanin aja, sukacita aja, cuman sebentar kok. Dia cuma selalu bilang begitu, cuman sebentar kok. Artinya apa? Nggak ada persoalan yang nggak pernah selesai.
Dan dia bilang, dulu saya berpikir gini, aduh banyak masalah ya, mendingan gue mati aja dah. Mending mati duluan. Tapi sekarang lewat segala macam pergumulan, lihat kondisi suaminya, dia bilang doa saya malah cuma satu, Tuhan kasih saya panjang umur supaya saya bisa ngerawat suami saya sampai suami saya dipanggil pulang. Luar biasa. Pada suaminya, saudaraku, kadang tidur bareng saudara, itu lakinya bisa tiba-tiba bangun tengah malam mau cekek istrinya. Gak ngerti kenapa, pokoknya kalau dia nonton apa, nah itu. Nonton film, padahal nonton filmnya film buaya, film itu National Geography gitu-gitu saudaraku ya. Tapi ntar ada aja yang dia pikirin. Tadi dia telepon anak-anaknya, dia bilang, mama lu mau bunuh gua. Ada aja. Dan dia harus hadapi setiap hari. Tapi satu hal, kalau saudara ketemu dengan beliau, saudara gak lihat dia punya masalah. Dia selalu suka cita. Dia tahu masalah memang ada, tapi Tuhan cukup bagi dia. Dan itu yang harus kita alami juga dalam hidup kita. Tuhan cukup bagi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus berjalan di dalam visi Tuhan? Yang pertama, kita harus jalan dalam visi Tuhan supaya respon kita benar waktu masalah datang. Kenapa kita jalan dalam visi Tuhan? Supaya kita gak kehilangan sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketiga, kenapa kita harus berjalan dalam visi Tuhan? Sebab kita bisa melangkah dengan pasti ke masa depan. Percaya pada rencana Tuhan. Hanya karena kita punya janji Tuhan. Amin. Kita gak mungkin bisa melangkah dengan penuh kepastian kalau janji Tuhan gak ada dalam hidup kita. Saudaraku, hidup itu penuh dengan misteri. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tiba-tiba dibuka di depan kita, itu bisa buat kita kaget, itu bisa buat kita juga terpesona, betul apa enggak? Ya contoh yang paling gampang, waktu pandemi kemarin 3 tahun yang lalu, hampir 4 tahun yang lalu. Sesuatu yang tiba-tiba datang, itu mengejutkan seluruh dunia. Memberikan kepanikan buat seluruh dunia, betul apa enggak? Semua. Banyak pendeta-pendeta pun juga panik saudaraku. Maka itu mereka mulai ngalamin yang namanya aduh ini gimana ya, dari khotbah akhirnya mulai jualan sotomi, jualan apa, betul apa kagak? Kenapa? Karena gak punya uang. Karena gerejanya bukan gereja yang besar, betul apa enggak? Dan dia harus jalanin itu semua. Saudaraku, di tengah-tengah hal seperti itu, persoalannya adalah kita bisa melangkah penuh kepercayaan bahwa semua ini akan berakhir kalau kita punya Tuhan. Kalau kita punya janji Tuhan. Sehingga setiap rencana yang Tuhan berikan buat kita, kita bisa berkata, iya Tuhan. Ingat, waktu Tuhan memberikan kepada kita rencana, Tuhan seringkali nggak berikan detailnya, betul nggak? Waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan nggak kasih detail sama Abraham. Tuhan cuma bilang gini, Abraham, pergi dari tanahmu, pergi dari keluargamu, tinggalin semua, ikut aku ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham nggak tahu pergi kemana, tapi dia jalan. Dan kebiasaan Abraham untuk berharap sama Tuhan satu hari terjadi. Saudaraku, Tuhan bilang ini Abraham, aku akan memberkati engkau. Ibrani kitab Kejadian, aku akan memberkati engkau. Tapi dia juga nggak ngerti seperti bagaimana. Saudaraku, dan satu hari terjadi, dia udah punya anak. Dan Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19 berkata begini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kemudian kita baca sama-sama ayat 19, 2, 3. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan. Saudara, jangan pikir Abraham main-main waktu dia lagi ngikat Ishak. Jangan pikir Abraham lagi main-main waktu dia mulai menghunus pisaunya untuk membelah Ishak. Enggak, dia lakukan dengan sungguh hati. Tapi baik Abraham maupun Ishak, mereka jalan di dalam ketaatan Tuhan. Gampang? Enggak. Kadang-kadang kita harus menyerahkan rencana kita kepada Allah. Kadang-kadang kita harus berani untuk menyerahkan semua yang kita rindukan, yang kita cita-citakan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus berani untuk melakukan itu semua. Percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Dulu waktu saya masih remaja pemuda, saya aktif di Oikom ini. Saya paling gak suka satu lagu.
Lagu yang berkata, Tuhan ambil hidupku sebagai korban bagimu. Itu satu lagu rasanya tuh susah. Dan lagu yang kedua yang saya suka untuk hindari, lagu yang berkata gini. Apa juga yang kau lihat, yang kau pandang baik untuk hidupku, berilah hatiku setuju keputusan hikmatmu dan mengaku seperti Yesus di tengah depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Itu paling saya takut. Kenapa? Karena belum tentu yang Tuhan pandang itu yang baik buat saya, menurut saya. Betul apa enggak? Belum tentu apa yang Tuhan mau itu sesuai dengan apa yang saya mau. Sehingga bagi saya itu berat untuk berkata, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Saudaraku, dan tahun demi tahun berlalu. Dari saya remaja, saya sudah pelayanan, maklum bapak saya pendeta. Walaupun pelayanan tanda kutip setengah kaki di gereja, setengah kaki di dunia, saudaraku ya. Tapi saya tetap jalanin itu sama Tuhan. Makin tahun makin banyak proses membuat saya tanda kutip Tuhan mengajar saya untuk apa? Percaya itu. Tuhan ajar saya untuk percaya. Percaya apa? Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Saudaraku, saya punya masa depan enggak? Punya. Punya rencana enggak? Punya. Punya keinginan enggak? Punya. Dan saya saudaraku dalam kehidupan ini seringkali saya berpikir gini, Tuhan tuh enggak adil sama saya. Kenapa apa yang saya mau tuh Tuhan enggak pernah kasih? Lihat teman-teman saya tuh hidupnya mulus-mulus. Ya, dari kecil saya minta ini minta itu nggak bisa karena bapak saya tuh pelayanan, bapak saya tuh pendeta dan bapak saya tuh melayani di tempat yang minus. Di daerah Ciputat waktu itu tuh tempat jin buang anak, nggak seperti sekarang. Papi mesti kerja untuk ongkosin gereja dan untuk ongkosin keluarga. Sehingga untuk minta apa-apa saya mesti doa. Dan saya nggak pernah ngerti loh. Bertahun-tahun kemudian ternyata memang Tuhan siapkan saya jadi hamba Tuhan. Di mana di dalam segala hal untuk setiap apapun yang saya butuhkan, saya udah biasa berdoa. Dari mana? Dari kecil, dari SD. Kemudian, tumbuh remaja, pemuda, wah saya pacaran sama ini, pacaran sama itu, saudara ya kan ya. Wah apa tuh, fans saya banyak, koleksi banyak saudara. Ya. Yang orang Chinese, yang orang orang Manado, yang orang Batak saudara ya. Pokoknya segala suku bangsa lah saudara ya kan ya. Nah saudaraku, dan itu yang saya lakukan karena saya bilang tuh Tuhan saya pengen menikah. Sebab apa? Sebab saya tahu. Dulu saya menganggap pernikahan itu sebuah status, saudara. Kalau saya menikah, status itu naik. Dengar ya orang tua, jangan paksa anakmu untuk menikah. Biarkan anakmu ada di dalam rencana Allah. Mau menikah, mau gak menikah, yang penting dia ada di dalam rencana Tuhan. Itu yang paling utama, betul apa enggak? Anak-anak menikah, kita bersyukur. Tapi kalau sampai hari ini anak belum menikah, bersyukur. Jangan kepo, amin. Terus bilang gini, lu kapan lu? Yang lain udah umur berapa? Yang lain udah punya gandengan, betul apa kagak? Iya enggak? Ntar dia salah ngegandeng, saya dia gandeng truk bagaimana? Betul apa kagak saudara? Ya kan? Saya bersyukur mami saya nggak pernah nyinggung. Saya bersyukur keluarga saya nggak pernah nuntut. Saudaraku saya nggak pernah ngerti, saya cuma penuh dalam hati saya itu seringkali pemberontakan. Dan saya selalu berkata Tuhan nggak adil sama saya. Sampai satu hari saya masuk di dalam pertobatan. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sungguh-sungguh. Dulu tuh pelayanan belum terima Tuhan Yesus. Baru kenal-kenalan doang. Belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya ngalami baptisan Roh Kudus. Dan itu berubah. 13 Maret 83 itu awal kelahiran baru yang sungguh-sungguh buat saya. Walaupun selama ini saya ada pelayanan, saya gak kenal siapa Tuhan saya. Dan saya mau melangkah di dalam visi Tuhan. Gampang? Enggak gampang. Kenapa? Saya mau tetap nuntut tentang apa? Pasangan hidup Tuhan. Karena bagi saya itu status. Sampai satu hari saya pelayanan di sebuah gereja kecil di Kapuk dan ada satu anak perempuan yang tiap kali saya pelayanan di sana tuh bukan khotbah saudara, pelayanan di sana tuh latihan tamborin, ngelatih anak-anak remaja untuk nari. Dan ada anak perempuan kelas 6, dia selalu deketin saya, selalu nempel sama saya. Enggak gitu gubris, saya suka anak-anak karena saya anak paling kecil, saya selalu pengen punya adik. Saya enggak gitu ngegubris, tapi saya enggak pernah tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan buat hidup saya. Kemudian dia deketin saya dan dia mulai nginep di rumah. Dari nginep di rumah, akhirnya dia tinggal sama saya. Dan satu hari anak itu telepon, dia bilang gini, Cici boleh enggak kalau aku panggil Cici Mami? Dan sejak itulah dia jadi anak saya sampai hari ini.
Dan waktu saya didik dia, saya ajar dia, saudaraku semua rasa status tentang menikah dan sebagainya itu hilang. Saya cuma lihat satu hal, Tuhan punya rencana buat hidup saya. Walaupun secara fisik, memang saya nggak menikah. Tetapi saya bahagia. Saya punya anak, hidup ini berarti. Beberapa waktu kemudian saya ketemu dengan teman saya. Saya dulu punya pacar 4 tahun saudaraku. Kemudian pacar itu selingkuh. Ya, dia pacaran dengan teman baik saya di gereja yang dulu. Udah menikah, kemudian kemarin ketemu sama teman saya, dia bilang gini, untung lu gak jadi sama dia. Lihat ya, kita lihat di depan sama di ujung, betul ya. Waktu lihat di depan kita bilang apa? Buntung amat nih hidupnya, kok gue diselingkuhin, betul ya. Tetapi untungnya di mana? Dia bilang, teman saya bilang gini, untung lo gak jadi sama dia. Karena dia menikah, kemudian setelah 10 tahun menikah, istrinya hamil. Tapi sebelum istrinya hamil, dia udah hamilin pembantunya. Dan sekarang dia pisah, dia milih untuk hidup dengan pembantunya daripada hidup sama istrinya. Dan teman saya bilang, untung ya. Dan saya bilang begini, Tuhan yang rancangan semuanya itu sempurna. Dia tahu dari awal sampai akhir hidup kita. Karena itu mari pada pagi ini jemaat, apapun yang kita alami, ingat. Jangan selalu menilai yang di depan dulu. Tapi lihat di ujung sana yang kita gak pernah tahu. Kayak bilang begini, kalau saya jalan sama dia, kalau saya dulu menikah sama dia, kalau dulu saya gak dikhianati, saya gak bakalan mungkin jadi pendeta. Saya gak bakalan mungkin jadi hamba Tuhan. Saya akan menjalani kehidupan yang biasa. Mungkin penuh dengan kepahitan, dengan sakit hati, saya gak pernah tahu. Tetapi justru lewat semuanya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah di depan sana. Karena itu mari pada pagi ini, kenapa kita perlu hidup dalam rencana Tuhan, hidup di dalam visi Tuhan, supaya kita bisa tetap melangkah dengan penuh kepercayaan. Mungkin gak tahun ini semua angan-angan kita diobrak-abrik sama Tuhan, mungkin aja, mungkin gak tahun ini harapan yang kita bangun selama ini tiba-tiba hancur begitu aja, mungkin aja. Tapi kita gak pernah kekurangan sukacita kalau kita mengerti dan kita tahu Tuhan sedang merancangkan yang terbaik di depan. Berjalanlah dia dalam visi Allah supaya hati ini tetap bisa berharap dan percaya Dia yang memberikan yang terbaik bagi kita. Dia yang sudah mati buat kita, Dia yang sudah berkorban bagi kita. Gak mungkin Dia tidak menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita prediksi, saudara. Bahkan ada banyak hal yang kita gak pernah bisa ngerti. Mungkin ada banyak di antara saudara yang hadir pada pagi ini masuk tahun 2024. Juga masih ada dengan pertanyaan, kenapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kok bisa Tuhan? Tapi hari ini kita belajar dari firman. Kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dia mengampuni dosa kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Kalau Dia mau datang ke dalam dunia untuk mati buat kita, gak mungkin Dia tidak menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Karena itu jemaat Tuhan, berjalanlah setiap hari di dalam visi Allah. Berjalanlah setiap hari dengan satu keyakinan bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Sekarang kita belum lihat. Sekarang kondisinya masih chaos, masih kacau. Tapi kita tetap percaya satu hari kita akan bersuka cita. Dan kita akan melihat ke belakang dan berkata, sungguh Tuhan, rencana Tuhan terbaik bagiku. Hari ini kita mungkin masih berjalan dengan perasaan berat. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terimalah proses yang sedang Tuhan kerjakan buat kita. Bersyukur untuk orang-orang yang ada di hidup kita, yang memproses kita. Kita percaya kita diproses bukan untuk menjadi manusia yang lemah, tapi kita diproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia yang berkarakter Kristus, manusia yang bisa mencerminkan kasih Kristus. Itu yang membuat kita bisa mengalami semuanya dalam sukacita Allah. Ada pengharapan karena ada jaminan. Ada pengharapan karena ada masa depan. Tuhan terima kasih. Engkau yang melihat setiap kami yang hadir pagi ini. Tuhan tahu hidup kami. Tuhan tahu perjalanan kami. Tuhan, ajar kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu.
Ajar kami untuk memahami setiap rencanamu. Dan berikan kepada kami hati yang mau untuk dibentuk Tuhan. Mau untuk berjalan sama Tuhan. Mau untuk menyerahkan semua rencana kami dan menaruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah siapkan buat kami. Karena itu apa yang kami dengar pada pagi ini meteraikan ya Allah. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Kami boleh meninggalkan ruangan ibadah ini. Tapi biar firman Tuhan dan janji Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami. Memberikan kekuatan waktu kami lelah. Memberikan semangat pada saat kami lemah. Memberikan penghiburan pada waktu duka cita itu datang. Dan memberikan pengharapan untuk terus maju. Untuk terus berjalan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Kuatkan hati kami kembali untuk tetap melangkah, untuk tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih Pastor Helena. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu Tati boleh maju untuk berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas makanan rohani yang sudah Kau berikan melalui hamba-Nya, Ibu Helena. Ya Tuhan, Kau berkati Ibu Helena semakin dahsyat di dalam pelayanannya. Tuhan mau tolong dimanapun beliau melayani Engkau, boleh menjadi saksi Tuhan. Dan juga Tuhan mau tolong siapapun yang mendengarkan firman Tuhan melalui Ibu Helena, boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan berkati setiap kami yang memberi berlipat kali ganda. Tuhan juga mau memberkati persembahan ini boleh menjadi berkat dan pelayanan untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup dalam doa, ada pengumuman nggak Pak? Nggak ada pengumuman. Baik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk menikmati kasih anugerah-Mu yang terbesar di dalam setiap firman yang Tuhan taburkan melewati hamba-Mu Cik Helena Tuhan. Berkati pelayanan Cik Helena dimanapun Tuhan percayakan dia berada,
untuk menyampaikan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengar, setiap orang yang tahu apa yang kebenaran itu Tuhan, boleh membangkitkan setiap kehidupan mereka melewat hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati setiap pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati keluarga besarnya semua Tuhan. Kami percaya sepenuh dalam tangan penyertaan Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan akan mendatangkan keberhasilan demi keberhasilan Tuhan. Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan, pagi hari ini ibadah telah selesai. Kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang mampu untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal. Dan berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita terus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Serta berkat, damai sejahtera juga turun atas kita untuk kita bersekutu kepada Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus belajar, berharap dan berdoa kepada Tuhan. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari